Semar dari Sri Rahayu Nuswantara. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kenapa di kesempatan kali ini saya hadir lebih awal setelah alhamdulillah tadi di sepertiga malam ya, kurang lebih pukul 2 lebih sedikit saya dibangunkan kembali beliau sama puasa di atas segala penguasa yang ada di negeri bahkan di alam atau jagat raya ini. Dan alhamdulillah berkat beliau sang maharaja yang menjadi raja seluruh para raja yang ada, yang menguasai masing-masing wilayah yang ada di seluruh jagat raya, mungkin sedikit boleh dikatakan melankolis atau mungkin sedikit boleh dikatakan agak gimana ya, mungkin bukan apa namanya, susah lah mungkin kalau dikatakan mungkin. Jadi yang jelas apa yang tadi sudah saya sampaikan melalui share satu konten yang ditampilkan oleh beliau Cak Nun, yang saya perlu sedikit garis bawahi mengenai geososioantropologi. Itu saya sebutkan di komentar saya di kolom kontennya Cak Nun, itu tentang aspek geososioantropologi. Semuanya tidak lain dan tidak bukan tentunya dengan kondisi mengingat atau sehubungan dengan kondisi saat ini, tentunya ya, dengan wabah yang menjaga. Saya membenarkan atau saya kembali alhamdulillah diingatkan beliau sama pencipta ya kan, melalui konten Cak Nun, bahwa sering kali saya katakan kepada beberapa rekan saya yang sering juga berkomunikasi melalui ya kan, komunikasi langsung per telepon ya kan, maupun chatting, bagaimana atau menurut pandangan saya tentang kondisi virus atau COVID ini. Jadi saya katakan nggak usah kita terlalu panjang lebar mengulas hal-hal polemik atau wacana atau mungkin alibi-alibi yang lain. Yang pasti saya ambil rangkuman seluruh mungkin alibi-alibi atau alasan argumentasi yang jelas sebagai makhluk yang manusia yang diberikan satu peradaban, adab ya kan. Peradaban itu adab. Dikatakan para ilmu itu bahwa puncak dari ilmu adalah adab. Nah, lalu apa hubungannya dengan konten ini? Sesuai dengan share link dari konten Cak Nun, bahwa beliau mengingatkan kembali tentang satu wiridan zikir, yaitu virus corona 19. Makanya saya tambahkan di kolom saya, betul Cak, wirid innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya sendiri sering ya kan, sering jika suatu ketika kondisi itu mau tidak mau menekan kita atau katakanlah ada gejala-gejala yang kurang normal, maka saya sering melakukan sedikit hening rasa. Lalu apa yang muncul? Kemudian muncullah kata-kata atau pesan, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, lalu kenapa pesan itu saya terima? Pesan melalui salah satu zikir atau lafaz zikir innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena pada dasarnya seperti saya pribadi sebagai umat Islam, yang boleh dikatakan mungkin tidak
ngalim lah, sengalim-ngalim beliau pendahulu saya atau para kasepuhan yang kita anggap sebagai kasepuhan, tapi minimal saya berusaha untuk alim dan bijak. Alim ini adalah bijak ya. Jadi Islam datang itu menyempurnakan, ya kan, Islam datang menyempurnakan. Kalau secara sejarah, antropologi, kemudian sosial, kultur budaya, keyakinan yang dibawa oleh para pendahulu, bahwa apa sih sebenarnya inti atau maksud perkataan bahwa Islam itu datang untuk menyempurnakan, kan gitu. Lalu apa hubungannya dengan penyempurnaan itu, atau apa hal atau mungkin apa kata-kata atau mungkin juga salah satu pesan yang penting dari Sang Maha Kuasa Islam yang saat ini, istilahnya ya, istilah yang sudah muncul setelah abad sekian ya kesini, mungkin dari abad berapa Islam itu muncul. Tapi kalau bagi saya, seperti juga kita menghormati ajaran-ajaran yang lain, dikatakan Islam itu kita bisa lihat nanti di sejarah sebagai agama, tapi yang jelas itu bagi saya Islam adalah risalah, ajaran, seperti ajaran-ajaran yang lain tentang akhlakul karimah. Nah, akhlakul karimah di sini kalau saya sampaikan kepada rekan-rekan yang sering berdiskusi dengan saya, bahwa akhlakul karimah adalah ajaran budi. Nah, di mungkin kultur budaya kita mengenal ajaran budi. Ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwa budi itu dikaitkan dengan ajaran juga. Ini beberapa jawab, tapi tanpa saya mengurangi rasa hormat atau tidak ingin menyinggung hal tersebut, saya katakan bahwa risalah yang dibawa oleh Islam yang disebut dengan akhlakul karimah, yang dibawa oleh Sang Rabbul Masalah, beliau membawa risalah yaitu Rasulullah Muhammad SAW, itu mengajarkan bahwa Islam itu membawa rahmatan lil alamin, rahmat seluruh alam. Nah, lalu bagaimana? Lalu apakah konteks rahmatan lil alaminnya? Gimana konteks? Dalam kesempatan kali ini kebetulan saya kembali diingatkan melalui beliau salon, termasuk guru saya spiritual saya dulu, pernah saya mudah mengagumi beliau. Walaupun perkembangan zaman tidak menafik bahwa kita bisa berkembang bersama-sama tanpa harus tapi kita saling mendukung. Untuk itu dalam kesempatan saya kali ini saya dukung pernyataan beliau bahwa apa yang dikatakan Cak Nun di komentar kreator itu mengenai zikir innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sangat benar, dan itulah yang menjadi salah satu faktor kenapa Islam itu disebut agama atau ajaran yang menyempurnakan semua ajaran yang terdahulu. Jadi kalau kita mengingat bahwa risalah yang dibawa pendahulu kita, katakanlah seluruh nabi yang ada, kemudian kalau berhubungan dengan berkaitan dengan hal-hal yang terjadi dengan pesan-pesan peringatan yang telah disampaikan oleh pembawa risalah atau nabi-nabi sebelum kita, adalah nabi-nabi pendahulu Rasulullah, semuanya selalu berakhir dengan bencana. Ini bagi kita umat muslim harusnya paham dan harusnya diingatkan kembali kepada oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau saya sendiri mungkin memperingatkan, tidak mungkin lah saya memperingatkan, tapi minimal Allah, ya kan, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada Tuhan yang Maha Esa bagi kita bagi para penganut risalah atau ajaran lain. Tuhan itu memberikan pesan yang mungkin harus memang benar-benar kita ingat kembali. Kebetulan karena saya pribadi sebagai saudara sudah mengenal risalah ajaran Islam seperti yang dikatakan pembawa sang pembawa risalah yaitu Rasulullah Muhammad SAW,
itu ajaran Islam atau ajaran yang beribadah dan ajaran yang menyempurnakan untuk menyempurnakan semua ajaran yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ajaran yang beribadah itu agar bisa menjadi rahmatan lil alamin. Saya ingatkan kembali ya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita bahwa salah satu dalam satu dialektika antara beliau kan malaikat Jibril alaihissalam dengan beliau kanjeng Nabi atau Rasulullah SAW Muhammad, itu dalam satu pembicaraan diingatkan bahwa bagaimana perjalanan beliau ketika mengajarkan risalah atau ajaran akhlakul karimah dengan Islam tersebut. Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan kepada beliau, ya Muhammad, dalam konteks ini ya, ini konteks yang pernah saya baca atau dalam beberapa kitab itu, saya lupa karena ada lama sekali saya nggak membolak-balik. Jadi yang jelas kalau saya ingat poin-poin pentingnya, pesan-pesan penting. Mohon kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala agar aku bisa menghancurkan satu golongan atau kaum yang menghinakan engkau atau yang mengejek engkau. Namun apa yang dikatakan beliau Rasulullah ini konteksnya inti ya, jadi silakan nanti dicari. Saya yakin para ulama ahli tafsir dan para ini paham ya. Beliau hanya mengatakan, tidak, aku diutus bukan untuk membinasakan atau membuat kehancuran di muka bumi ini ya kan? Jadi konteksnya ini pesan, saya hanya menyampaikan. Jadi saya nggak mungkin memperingatkan karena kapasitas saya sebagai mungkin bukan orang alim, bukan alim ulama ya kan, atau bukan kiai, bukan ahli. Jadi saya hanya sebagai penyampai pesan, membawa pesan, hanya menyampaikan pesan saja. Jadi malaikat Jibril dengan mungkin diliputi rasa kecewa, kenapa tidak engkau minta kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sekali kibas sayapku ya kan, aku bisa ratakan satu negeri atau satu kaum atau satu kelompok atau satu golongan yang mengolok-olok engkau atau yang menghina engkau. Namun kembali lagi dijawab oleh beliau Rasulullah, aku datang bukan untuk menghancurkan, tetapi ajaranku ya, aku datang dengan ajaranku untuk memberikan atau menjadi rahmat seluruh. Jadi pesan itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudari saya, dan inti dari apa yang terkaitannya sebagai ajaran penyempurna itu kembali saya ingatkan bahwa semua bencana ya kan, semua risalah yang dibawa beliau sebelum beliau Rasulullah itu yang berhubungan dengan bencana, mungkin untuk itu beliau diberikan doa sapu jagat.